Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam damai dan sejahtera bagi kita semuanya, teman-teman guru dimanapun berada, khususnya guru agama. Dan kali ini saya akan menyampaikan informasi terkait dengan PPG untuk guru pendidikan agama Kristen. Teman-teman, mungkin teman-teman banyak ya bertanya tentang bagaimana PPG ini akan berlangsung ya, dan bagaimana cara pendaftarannya, pengajuannya, begitu ya. Baik, teman-teman, sebelumnya teman-teman dalam keaktifan ya, menu keaktifan, teman-teman harus aktifkan terlebih dahulu. Setelah itu menyelesaikan jadwal mengajar teman-teman gitu ya. Nah, jadi teman-teman setelah diisi begitu ya. Nah, ini diselesaikan S28A-nya. Lalu teman-teman bisa masuk kepada SKBK SKMT gitu dan menyelesaikan S28C-nya ya, dan D serta E. Nah, teman-teman, selanjutnya pada hari ini tanggal 5 ya, ada notifikasi terkait dengan pengajuan ya PPG tahun 2025 ya. Jadi di sini dikatakan pendaftaran calon peserta sertifikasi guru pendidikan dalam jabatan tahun 2025 telah dibuka mulai tanggal 5 Februari hari ini sampai dengan 10 Februari 2025. Jadi ada 5 hari ya teman-teman ya. Nah, ada 5 hari atau 6 ya, 6 hari, tanggal 5 sampai tanggal 10 ya. Jadi teman-teman boleh mendaftarkan atau mengajukan. Nah, caranya teman-teman ini khusus untuk bagi teman-teman yang sudah yang belum ya, yang belum mendaftar PPG atau yang gagal kemarin mendaftar PPG di tahun-tahun sebelumnya. Tetapi untuk teman-teman yang sudah lulus pretest kemarin ya, ada sekitar 1.700 orang. Nah, jadi itu tidak perlu lagi mengajukan PPG karena teman-teman sudah terdaftar begitu ya, tinggal menunggu panggilan nantinya setelah pengumuman ya. Nanti diumumkan kembali untuk pemanggilan tanggal 25 begitu ya. Nah, teman-teman bagi yang lulus tahun 2022, teman-teman boleh klik di sebelah kanan menu. Nah, di sini ada menu tahun ya, 2025, 2022, 2021, 2018 ya. Kalau dengan tahun 2018 silahkan teman-teman klik 2018. Kalau teman-teman 2021 silahkan klik tahun 2001. Kalau teman-teman lulus pretest tahun 2022 silahkan klik lulus pretest tahun 2022. Nah teman-teman, jadi untuk yang sudah lulus pretest itu tidak perlu lagi ya untuk mengajukan karena di dalam akunnya sudah tertera begitu ya. Anda sudah menyelesaikan tahapan seleksi akademik ya, pemberkasan dan lain sebagainya. Jadi tidak perlu lagi untuk mengajukan PPG di tahun 2025 karena ini khusus bagi teman-teman yang belum pernah mengajukan PPG ataupun yang gagal di tahun 2018, 2021, 2022 ya. Jadi untuk itu teman-teman harus mengajukan PPG ya. Sekali lagi ya, saya informasikan bahwa teman-teman yang sudah lulus pretest tahun 2022, 2021, 2018 ya, teman-teman tidak perlu lagi mengajukan PPG untuk tahun 2025 karena teman-teman sudah terdata di pusat begitu ya. Ada sekitar 1.700 orang. Nah, jadi begitu ya teman-teman informasi yang boleh saya bagikan. Lanjut teman-teman, bila teman-teman bertanya bagaimana caranya
mereka mengetahui ya keaktifan kita untuk tahun 2025, bahwasanya kita masih mengajar yang sudah lulus pretest begitu ya, itu melalui keaktifan tadi ya teman-teman ya. Kita klik menu keaktifan, kita sudah selesaikan ini, lalu jadwal mengajar guru agama ya, ini diisi dan selesaikan, serta SKBK begitu ya, dan SKMT itu diselesaikan semuanya begitu ya teman-teman ya. Oke baik, saya akan membantu teman-teman untuk teman-teman yang belum pernah lulus ataupun teman-teman yang masih mendaftar di tahun 2025 ini ya. Baik, caranya teman-teman klik ajukan, klik dulu menu PPG dalam jabatan, lalu klik ajukan PPG. Nah, setelah itu teman-teman boleh langsung masuk ya. Kalau di sini data sudah kualifikasi S1 ya, sudah ya. Lalu tahun lulusnya 2015 ya. Nah, lalu perguruan tinggi. Misalkan saya buatkan di sini adalah perguruan tinggi sekolah tinggi teologi Sumatera Utara ya. Lalu teman-teman pilih programnya di sini ya. Program studinya, program studi apa? Tentunya pendidikan agama Kristen. Lalu klik tanda pencarian. Seperti itu ya, teman-teman. Ya, mungkin ini ada kendala nantinya ya. Pendidikan agama Kristen ya. Mungkin teman-teman memiliki kendala seperti itu, diulang saja ya teman-teman ya, diulang saja. Tinggi teologi Sumatera Utara gitu ya. Nah, jadi teman-teman bisa pilih di sini pendidikan agama. Sudah muncul ya teman-teman ya, sudah muncul. Lalu klik pendidikan agama Kristennya begitu ya. Nah, setelah itu teman-teman masuk ke sebelahnya, ini ada nama program studi ya. Nama program studi apa? Tetap sama ya, pendidikan agama Kristen ya. Lalu setelah itu jenjangnya teman-teman ya, jenjangnya kita berada di jenjang apa, atau kita mengajar di mana begitu ya, tingkatan apa, di jenjang apa. Apakah kita mengajar, induk kita mengajar di SD ya, sekolah dasar, atau SMP, atau SMA, ataupun SMK. Silahkan pilih teman-teman. Kebetulan saya ya teman-teman masuk kepada jenjang SD, saya mengajar di SD begitu ya, jadi saya pilih menu SD gitu ya teman-teman ya. Lalu selanjutnya pilih mata pelajaran ya, tentunya mata pelajaran pendidikan agama Kristen, lalu benar, lanjutkan gitu ya. Nah, jadi teman-teman di sini teman-teman boleh mengunggah file ya, surat pernyataan keabsahan dokumen bermaterai 10.000 ya. Nah, jadi ini ada surat pernyataan keabsahan dokumen bermaterai. Jadi teman-teman sebelumnya harus menyiapkan ini semua, dokumen-dokumen ini ya, surat keabsahannya, bahwasannya dokumen teman-teman itu semuanya adalah sah begitu ya. Ada selanjutnya di bawahnya ada ijazah teman-teman ya, ijazahnya minimal D4 S1 ya, pendidikan agama Kristen, dan yang sejalan dengan ini begitu ya. Jadi fotokopi ijazahnya, file ijazahnya ini harus asli, ataupun fotokopi boleh, tetapi fotokopi yang dilegalisir ya, sudah dilegalisir. Nah,
Itu yang teman-teman boleh upload ya. Jadi mungkin ada kasus teman-teman yang belum atau hilang begitu ya, ijazahnya hilang tapi fotokopinya ada begitu ya. Jadi fotokopinya itu dilegalisir dan diunggah, itu tidak apa-apa ya, itu masih berlaku teman-teman ya, sembari teman-teman mengurus yang aslinya nantinya ya di kampus teman-teman ataupun di Kementerian Agama begitu ya. Nah, lalu teman-teman SK pembagian tugas dari satuan pendidikan. Jadi teman-teman harus mengisi SK ya, filenya ini disatukan ya. Kalau ada 2 file ya, teman-teman satukan terlebih dahulu ya, satu file bentuk PDF dia ya, 3 semester terakhir berturut-turut ya, SK pembagian tugasnya ya. Jadi ini dari kepala sekolah. Jadi teman-teman upload SK pembagian tugasnya 3 semester. Kalau dia per semester silahkan. Kalau kepala sekolahnya selalu memberi setahun dia per tahun ya, itu pun nggak apa-apa. Jadi ada 2 file nantinya ya, kalau untuk yang per tahun begitu ya. Kalau untuk yang per semester ada 3 semester terakhir berturut-turut begitu ya. Itulah yang teman-teman upload. Biasanya 3 semester yang per semester itu biasanya itu dikeluarkan oleh yayasan begitu ya. Kalau dia per semester biasanya itu di yayasan. Kalau di negeri itu biasanya per tahun begitu ya teman-teman ya. Nah, dan bisa jadi juga ya, tidak kemungkinan juga bisa per semester di sekolah-sekolah negeri ya. Itu tergantung kepala sekolahnya. Nah, jadi selanjutnya teman-teman, di sebelah kanan ada SK pengangkatan 2 tahun terakhir sebagai guru non PNS. Jadi 2 tahun terakhir ya, mulai dari tahun 2023 begitu ya, kemarin ya teman-teman, minimal ya. Jadi kalau ada SK teman-teman mulai dari tahun 2018 ya, 2020, 2021, silakan masukkan semuanya menjadi satu file ya, lalu uploadlah di sini ya. Jadi ini minimalnya ini 2 tahun terakhir ya. Jadi teman-teman bisa menguploadnya di sini, mengunggahnya di sini. Nah, lalu teman-teman jangan lupa juga untuk kartu tanda penduduk KTP ya. Nah, setelah itu surat keterangan kesehatan jasmani dari pusat layanan kesehatan ya, puskesmas atau rumah sakit ya. Teman-teman silahkan siapkan surat keterangan teman-teman, urus di puskesmas ataupun di rumah sakit pemerintah begitu ya. Nah, terkait tadi teman-teman, Pak, di mana ya diambil surat pernyataan keabsahan dokumen bermateri 10.000 ini? Nah, teman-teman lihat di sini di atas yang warna biru ya, menu yang warna biru ini ada di sini, harap lengkapi formulir isian berikut. Silahkan unduh format surat pernyataan keabsahan dokumen. Nah, jadi teman-teman unduh di sini ya. Nah, klik aja menunya unduh di sini. Nah, jadi nanti akan muncul, teman-teman boleh download begitu ya, dan teman-teman boleh isi ya. Ya, jadi di sini sudah lengkap, data-data kita sudah lengkap dan teman-teman boleh isi nantinya begitu ya. Jadi itu dia teman-teman yang boleh kita pahami. Selanjutnya nanti tahap yang ketiga yaitu tahap konfirmasi ya. Nanti kita konfirmasi bahwa dasarnya data-data kita sudah lengkap ya dan lain sebagainya, lalu kita kirim begitu ya. Tinggal menunggu validasi dari pusat nantinya teman-teman. Jadi begitu ya informasinya. Jadi teman-teman tak usah perlu ragu, silahkan lengkapi berkas teman-teman terlebih dahulu. Jangan salah upload karena biasanya ya ini yang menjadi kendala ya, dari tahun ke tahun salah upload begitu ya. Makanya perhatikan dokumennya. Jadi teman-teman harus membuat nama dokumennya. Misalkan surat pernyataan keabsahan tadi, nama dokumennya
buat surat pernyataan keabsahan dokumen bermaterai, sehingga nanti teman-teman ketika mengunggah ya dan pilih file begini ya, teman-teman dalam dokumen teman-teman itu sudah ada nama-nama suratnya, tinggal teman-teman klik lalu klik simpan gitu ya. Nah itu teman-teman, jadi tinggal teman-teman membuat namanya ya. Kalau ijazah itu namanya buatkan ijazah begitu ya. Jadi ijazah itu bisa nama filenya dibuatkan nama ijazah teman-teman. Lalu SK pembagian tugas juga dibuatkan nama filenya SK pembagian tugas, begitu seterusnya ya, sehingga dalam penguploadan filenya teman-teman lebih mudah lagi untuk menguploadnya di tempat yang tepat ya, sehingga tidak bersalahan. Jadi ini saja mungkin penjelasan dari saya untuk hari ini. Dan bagi teman-teman yang masih baru mungkin ya, masih baru setahun begitu ya dan lain sebagainya, ya tidak apa-apa, ajukan saja kalau muncul pengajuan. Kalau tidak muncul pengajuan berarti teman-teman harus menunggu, tidak apa-apa. Yang penting teman-teman boleh sudah mengaktifkannya setiap semester ya, sehingga di tahun 2026 nantinya bagi yang belum, teman-teman akan diikut sertakan. Jadi begitu ya teman-teman ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Shalom, Tuhan memberkati kita semuanya.